Oke, shalom teman-teman. Sebelumnya selamat siang dan selamat datang untuk semua yang udah join di mentoring hari ini. Dan kalau misalnya nggak ada yang berhalangan untuk on cam, boleh banget ya teman-teman semua untuk nyalakan kamera biar kita bisa sama-sama saling lihat satu sama lain di layar laptop kita. Nah, sebelum kita mulai mentoring simulasi UTS pada hari ini, mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami dan melindungi kami sehingga kami dapat berkumpul dalam Zoom meeting ini dan kami dapat mengikuti mentoring simulasi UTS ini. Tuhan, biar Engkau yang memberkati setiap kegiatan dan juga setiap uh, detail yang kita lakukan pada simulasi UTS pada hari ini supaya setiap hal yang kami lakukan dapat berkenan di hadapan-Mu dan setiap ujian yang nanti kami akan kerjakan dapat menjadi hasil yang baik, hasil yang bermanfaat buat kehidupan kami. Tuhan, biar Engkau juga yang memberkati para pementor kami supaya setiap hal yang disampaikan dapat bermanfaat dan juga setelah kami selesai dari acara ini ada sukacita yang kami dapatkan ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, mentoring pada hari ini itu kita mulai dengan mengerjakan kuisis dulu ya teman-teman. Mungkin bisa dibantu untuk share screen untuk kuisisnya. Nah, untuk teman-teman yang join, bisa langsung join dengan memasukkan kode 354132 dan juga nggak usah kayak pressure banget harus bener gitu karena soal di kuis ini tuh bakal jadi kayak trigger question yang bakal masuk ke penjelasan materi nanti sama pementor kita yang kece banget. Nah, jadi yuk teman-teman boleh langsung buka handphonenya atau mungkin mau di laptop juga boleh dan langsung join kuisnya dengan memasukkan kode 354132. Kalau misalnya kalian pada malu gitu, boleh anonim kok, teman-teman. Kayak, nah ini Bang Evan si paling ganteng. Nah, boleh anonim kok, biar nggak kelihatan tuh kan siapa yang nggak bisa jawab, siapa yang bisa jawab. Gitu. Ya, betul banget teman-teman. Namanya bisa yang lucu-lucu juga boleh banget ya. Kayak bebas aja, nggak perlu kayak nama yang asli juga nggak apa-apa. Oke, di sini baru ada 5 orang ya. Mungkin kita tunggu sekitar 2 menit lagi ya teman-teman untuk semua langsung join. Untuk ini yang baru join Zoom-nya boleh, ini ya, boleh join kuisisnya. Mungkin abang-abang kakak pementor juga nggak apa-apa loh mau join. Jangan-jangan kakak pementornya juga entah nggak bisa jawab. Oke, mungkin kita tunggu 1 menit lagi ya sampai jam 3.40. Jadi teman-teman yang belum join mungkin bisa join langsung ke quizisnya. Ini udah ada White, si cantik, terus juga ada 1, L, manusia, terus ada, aku nggak ngerti itu huruf apa. Terus ada Bang Evan si paling ganteng. Si paling ganteng banget gak sih Bang Evan. Terus juga ada Selma Shetty.
Oke, mungkin udah jam 3.40, Kak Deborah mungkin bisa langsung dimulai aja ya. Semangat teman-teman. Nih, pertanyaan pertama. Berikut ini yang bukan merupakan persamaan PIH dan PHI adalah, udah langsung ada 2 orang yang menjawab ya, 4, 5. Ih, langsung pada cepet banget ya ini jawabnya. Keren deh. Ayo 3 orang lagi semangat guys. 2 orang lagi nih. Oke, mungkin bisa langsung kita lihat ya jawabannya. Nah, di urutan pertama ada, coba kita lihat. Nah, jawabannya itu 5 orang benar ya. Jawabannya PIH bersifat khusus, sedangkan PIH bersifat umum. Mungkin bisa langsung next question. Soal kedua, apakah hubungan kaidah hukum dan kaidah sosial? Ih, cepet banget nih. Kira-kira apa ya hubungannya? Kaidah hukum dan kaidah sosial. Oke, di urutan pertama ada L yang memimpin ya. Yang di urutan kedua ada manusia. Dan 8 orang benar, 1 orang salah. Mungkin bisa langsung next question. Pertanyaan nomor 3, sesuatu yang menurut hukum berhak untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum adalah, oke kita lihat lagi ya, apakah posisinya udah berubah atau masih tetap sama nih, L yang memimpin. Oke, ada si cantik ya, yang naik podium nih, L dan manusia masih memimpin ya. Oke, pertanyaan keempat, hubungan antara 2 atau lebih subjek hukum atau hubungan hukum mengatur masyarakat orang dengan orang dengan masyarakat, dan masyarakat dengan masyarakat adalah hubungan hukum yang mengatur hubungan orang dengan masyarakat, dan masyarakat dengan masyarakat adalah, oke ini L masih memimpin ya. Jawabannya hubungan hukum. Boleh langsung di next. Oke, pertanyaan selanjutnya, setiap perbuatan yang dilakukan subjek hukum dengan mengetahui akibat dari perbuatan itu atau akibat hukum adalah, ya langsung pada cepet banget ya. Oke, masih L lagi nih yang memimpin ya. Boleh langsung di next question. Tujuan mempelajari pengantar hukum Indonesia adalah, oke kita lihat ya, podiumnya siapa nih yang masih peringkat 1. Oke, masih L lagi. Siapa sih L ini sebenarnya guys?
Ada yang jawab untuk dapat nilai A. Aku juga sih, untuk dapat nilai A. Boleh langsung di next. Hukum yang dicita-citakan atau hukum yang belum membawa akibat hukum disebut juga sebagai oke, masih L lagi nih yang memimpin ya. Ini kita bisa langsung next question. Yang bukan termasuk kepada subjek hukum adalah, langsung pada cepet ya, 3 orang lagi nih. Oke, ya posisinya berubah ya guys. Itu ada siapa ya, aku nggak bisa bacanya. Jawabannya hewan terancam punah. Oke, langsung di next question. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah orang dengan gangguan kejiwaan dapat melakukan perbuatan hukum keperdataan atau harta benda? Apakah orang dengan yang penyakit jiwa itu bisa melakukan perbuatan hukum? Nah, kita lihat ya, apakah podiumnya berubah lagi? Oke, masih tetap ya. Jawabannya tidak bisa. Oke, langsung di next. Berikut ini yang termasuk kepada penggolongan hukum menurut isinya adalah oke ya, Shalma Shetty deh, memimpin di nomor 1. Langsung di next. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah yang bukan menjadi syarat sah suatu negara adalah, oke, kita lihat lagi ya podiumnya siapa nih. Akankah masih sama atau udah berubah? Oke, ternyata masih L lagi nih, kembali memimpin lagi nih L. Langsung next question. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah mata kuliah yang menjadikan negara sebagai objek penyelidikannya adalah kecuali. Oke, kita langsung lihat ya. Oke, masih L lagi nih yang memimpin nomor 1. Langsung di next question. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah mengapa pengakuan negara lain menjadi salah satu faktor yang penting dalam syarat sahnya suatu negara. Cepet banget ya. Jadi kita lihat yuk, siapa yang kira-kira memimpin, apakah masih L atau udah berubah? Wah, ternyata masih tetap nih L. Oke, boleh lanjut. Pertanyaan selanjutnya adalah negara terbentuk karena antara sekelompok manusia yang tadinya masing-masing hidup sendiri-sendiri
diadakan suatu perjanjian untuk mengadakan suatu organisasi yang dapat menyelenggarakan. Oke, kita lihat ya. Apa jawabannya dan siapa yang memimpin sekarang. Wow, ternyata yang namanya satu, jadi nomor satu. Keren. Oke, langsung di next question. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah teori terjadinya negara yang menyatakan bahwa terjadinya suatu negara adalah karena terbentuknya satu negara baru yang bukan negara pertama adalah. Kita lihat ya teman-teman. Wah, yang nomor satu, yang namanya satu, tetap nomor satu nih. Jawabannya teori sekunder. Langsung di next question. Wah, ternyata yang tadi adalah pertanyaan terakhir, guys. Yuk kita lihat siapa sih pemenang dari game quiz ini. Oh ya, sama nanti pertanyaan itu bakal kita review ya guys, sama pementer-pementer kita. Oke, ternyata juara satunya adalah satu. Siapa nih satu? Oh ya, untuk satu, boleh nanti di screenshot ya, terus langsung kirimin aja ke aku atau ke Kak Debo. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi mentoringnya teman-teman. Nah, mungkin untuk mentor kita yang keren banget, Bang Sebastian, waktu dan layar dipersilakan. Oke, terima kasih Vila. Boleh di next. Perkenalan dulu kali ya. Apa udah perkenalan dulu singkat. Jadi halo teman-teman semuanya. Nama aku Sebastian, aku dari angkatan 2019 dan program khususan aku itu dari Departemen Hukum Ekonomi. Oke, kita masuk aja yang pertama. Ini PHI ya. Oke, jadi PHI yang pertama adalah PHI itu mata kuliah yang mempelajari negara sebagai mata kuliah yang mempelajari negara sebagai objek penyelidikannya. Itu kayak contohnya misalkan uh, ini PHI apa yang mau negara? Boleh di ini mau negara. Oh, ini mau negara. Oh, mau negara. Oke, oke. Oke, sorry. Mau negara. Boleh next. Oke. Jadi ilmu negara itu adalah mata kuliah yang mempelajari negara sebagai objek penyelidikannya. Nah, di sini ada 4 mata kuliah ya nanti di semester 2 kalian akan belajar HTM Han. Nanti itu peraton kalau nggak salah di semester 5 dan pengawasan kayaknya di semester 6 deh. Nah, kenapa sih ilmu negara itu penting untuk dipelajari? Karena gini teman-teman, ilmu negara itu penting untuk dipelajari agar kalian memahami posisi negara dalam hukum. Karena apa? Karena negara ini kan mereka adalah penyelenggara gitu ya. Dalam konteks ini maksudnya negara itu adalah pemerintah. Gitu ya. Pemerintah itu memiliki kedudukan yang berbeda dibanding para subjek-subjek hukum, baik itu manusia ataupun misalkan badan hukum. Kenapa? Karena negara ini memiliki kekuasaan serta kemampuan yang mana secara eksklusif dimiliki oleh negara. Seperti contohnya misalkan di hukum tata negara, di situ kalian mempelajari tentang interaksi antara lembaga-lembaga pemerintahan, yang mana juga pada nantinya kalian akan mempelajari hak dan
hak dan kewajiban dari masing-masing lembaga tersebut satu sama lain. Seperti misalkan apa saja sih hak-hak kementerian gitu kan, bagaimana mereka itu berinteraksi dan sebagainya. Nah, kemudian untuk di hukum administrasi negara, kalian akan mempelajari sifat-sifat administratif dari suatu negara. Seperti itu, misalkan salah satu contoh administratif itu, misalkan siapa yang punya hak untuk mengeluarkan perizinan, itu perizinan untuk hal-hal tertentu. Misalkan siapa yang berhak untuk mengeluarkan surat izin, misalkan usaha gitu kan, siapa yang berhak untuk mengatur administrasi ekspor impor dan sebagainya. Nah, di hukum PT-UN ini peradilan tata usaha negara, jadi untuk hukum peradilan tata usaha negara ini objeknya itu secara praktis itu adalah keputusan tata usaha negara atau beschiking bahasa Belandanya. Nah, beschiking itu dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara gitu. Misalkan contohnya kayak apa? Kayak misalkan surat nikah deh gitu kan, buku nikah itu kan dikeluarkan oleh Dukcapil gitu kan. Dukcapil itu kan pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara, yang itu apa? Surat nikah tersebut. Yang mana surat nikah itu penting, kenapa? Karena dari surat nikah tersebut akan menimbulkan akibat-akibat hukum lainnya juga gitu. Karena seperti misalkan contohnya berarti pasangan tersebut sudah menikah gitu, yang mana berdampaknya bisa banyak, misalkan hak dan kewajiban yang diemban oleh pasangan tersebut, baik itu misalkan nanti mereka secara hukum terikat untuk membesarkan anak mereka dengan baik, ataupun misalkan nanti sistem perpajakannya berubah juga dan sebagainya. Itu untuk PT-UN. Nah, gunanya perintah negara itu agar kalau misalkan masyarakat ataupun pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan adanya keputusan tersebut bisa menggugat keputusan tersebut yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara ke pengadilan tata usaha negara. Nah, di sini dapat terjadi penyelewengan gitu teman-teman. Kalau mungkin salah satu kasus yang kalian pasti mungkin pernah lihat, contohnya kayak mafia tanah gitu. Nah, mafia tanah itu salah satu tempat untuk menguji dari misalkan contohnya sertifikat palsu gitu kan dilakukan oleh mafia tanah di bagian biasanya di ATR BPN, Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional. Nah, itu mereka kan mengeluarkan sertifikat tuh. Sertifikat itu berupa beschiking, yang mana kalau misalkan kalian merasa dirugikan atau pihak ada yang merasa dirugikan bisa menuntut hal tersebut ke PT-UN. Nah, yang dituntut itu adalah surat keputusannya ya, itu adalah beshikingnya. Oke, lanjut kita bahas hukum pengawasan. Nah, hukum pengawasan ini adalah hukum yang membahas tentang pengawasan dari pemerintah itu sendiri gitu. Contohnya kayak apa? Misalkan kementerian deh gitu, kementerian dan lembaga-lembaga negara itu kan tentu mereka mendapatkan uang ya untuk operasionalnya dari APBN ataupun misalkan yang dalam sifatnya tingkat daerah dari APBD. Nah, mereka itu kan ada auditornya gitu. Kalau sekarang ada auditornya yaitu BPK ya, Badan Pemeriksa Keuangan gitu. Nah, BPK tersebutlah yang menjadi pengawas terhadap badan dan lembaga tersebut gitu, dan kementerian juga, kementerian dan lembaga-lembaga tersebut. Dan contohnya juga misalkan kalau ada hukum pengawasan, kalau kita lihat kasus terakhir, misalkan kayak di Polri, Polri juga punya tuh badan pengawasannya gitu yang disebut Propam, seperti itu. Karena Propam itu kan dia memastikan bahwa anggota Polri ini tidak menyeleweng ataupun menyalahgunakan kekuasaannya. Nah, kalau di TNI juga ada, yaitu dari polisi militer. Tuh. Nah, kenapa ilmu negara itu penting sebagai dasar mata kuliah lain? Karena kalau misalkan kalian nggak paham nih kedudukan negara gitu kan, kalian akan bingung gitu. Kenapa harus misalkan, kenapa harus terpisah gitu? Kenapa nggak semuanya dimasukin di hukum pidana dan hukum perdata gitu? Alasannya kenapa? Alasannya itu kenapa harus dipisahkan, tidak dimasuk hukum pidana ataupun hukum perdata? Karena di sini subjek itu sama gitu, sama-sama negara gitu loh kan. Sering kali kalau dalam sejarah pemerintahan gitu ya, misalkan masih zaman-zaman kerajaan atau misalkan sebelum zaman modern gitu, negara itu sangat susah, negara dalam konteks pemerintah itu sangat susah untuk dimintai pertanggungjawaban atau setidaknya
konsisten dengan apa mereka katakan. Jadi memiliki kecenderungan untuk menyalahgunakan kewenangannya ataupun kekuasaannya karena seperti pepatah mengatakan bahwa power tends to corrupt seperti itu. Oke, boleh next. Jadi ada beberapa teori yang mempengaruhi untuk pertumbuhan negara. Aku akan menjelaskan satu persatu. Jadi yang pertama ada teori kontrak sosial atau perjanjian masyarakat. Ini lahir dari perjanjian. Nah, apa sih bentuk contohnya bentuk nyatanya dari teori kontrak sosial ataupun perjanjian masyarakat? Jadi contohnya kayak misalkan pada mulanya kita percaya bahwa setiap manusia itu berhak untuk mengatur dirinya sendiri gitu kan, termasuk memperjuangkan hak-haknya sendiri. Nah, kayak contohnya apa? Misalkan kita berhak dong untuk mengadili gitu kan orang-orang yang melanggar yang kita pahami sebagai hak-hak kita. Misalkan kita punya barang gitu kan, kita punya mobil terus dicuri orang gitu kan, terus kita nemuin orangnya ya kan, nah seorangnya kita hukum nih gitu. Nah itu menghukumnya kan terserah kita gitu kan, misalkan dalam masyarakat yang tanpa hukum tanpa negara gitu kan. Nah karena nanti itu menimbulkan ketidakpastian hukum gitu kan, orang sama-sama bingung, sama-sama takut ya kan, karena kan tidak ada kejelasan bagaimana apa itu definisi pencurian, tidak jelas definisi proses penyelesaiannya seperti apa ya kan, makanya itu masyarakat itu sepakat bahwa misalkan menyerahkan hak-haknya kepada lembaga-lembaga tertentu yang mereka buat. Contohnya kalau sekarang kita menyerahkan hak untuk mengadili suatu permasalahan ke peradilan gitu, ke badan-badan peradilan gitu, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung. Kemudian untuk penyidikannya itu kita berikan lagi hak-haknya ke polisi seperti itu. Ataupun misalkan untuk hak-hak lainnya, misalkan hak untuk mengatur wilayah gitu kan, misalkan wilayah mana sih yang jadi yang boleh jadi pemukiman, wilayah mana sih jadi pabrik misalkan gitu kan, karena kan sangat mengganggu kalau misalkan di sebelah rumah kalian itu ada misalkan ada pabrik minyak gitu kan, itu kan sangat mengganggu gitu. Nah, hak untuk mengatur daerah-daerah tersebut itu secara filosofis sudah kita serahkan ke misalkan bagian tata ruang gitu, Badan Agraria Tata Ruang itu ATR gitu. Nah, mungkin dari teori ketuhanan atas kehendak Tuhan. Nah, ini dari teori ketuhanan ini bahwa negara itu tumbuh dari atas kehendak Tuhan gitu. Mungkin Debu boleh masuk Oke, ke aku yang lain. izin jelasin teori-teori selanjutnya ya, Bang. Nah, untuk teori ketahanan itu, di sini kan aku kasih keyword ya, teman-teman, kayak ada perjanjian, ada atas kehendak Tuhan. Nah, udah jelas dari namanya aja teori ketuhanan, berarti teori ini tuh mengakui bahwa suatu negara itu terbentuk karena adanya kehendak Tuhan gitu. Padahal kan kita seperti kita ketahuin kayak Indonesia itu merdeka, kenapa sih? Karena ada ini kan, kita ada memproklamasikan kemerdekaan, itu ada perjuangan gitu, kayak kita dijajah, terus kita kayak melawan, itu ada atas usaha kita sendiri. Nah, berdasarkan teori ketuhanan ini, mereka tuh nganggap negara itu terbentuk karena atas kehendak Tuhan gitu. Nah, kemudian untuk teori yang ketiga, ini kan ada teori kekuatan negara. Nah, teori kekuatan negara ini, mungkin ini lebih ke contoh yang kayak tadi. Misalkan kita pernah dijajah sama Belanda. Nah, Belanda menjajah kita itu ada maksudnya dong, dia kayak ingin menaklukkan Indonesia kan. Nah, jadi teori kekuatan negara ini dia itu membentuk suatu negara atas penaklukan dan pendudukan dia. Terus ada kemudian teori organis, ini teori yang menganggap bahwa negara itu sama dengan makhluk hidup, manusia atau binatang. Jadi individu kayak negara itu dianggap sebagai sel-sel dari makhluk hidup itu. Terus ada teori historis, di sini keywordnya sesuai dengan kebutuhan manusia. Jadi kayak negara itu dibentuk berdasarkan kebutuhan manusia. Jadi kayak lembaga-lembaga sosial itu dibuat karena ada kebutuhan manusia kan. Kayak tadi misalnya kayak mengenai tata ruang. Kita mau membuat pemukiman penduduk, nah kita kan butuh kan sesuatu pengaturan supaya kita itu bisa membuat tata ruang yang aman dan tertib. Nah, kita membentuk suatu lembaga dan akhirnya terbentuk-bentuklah negara gitu. Kayak kita membutuhkan dari segi keamanan, kita bentuk dari segi tempat tinggal, kesehatan, pendidikan. Nah, dari situ terbentuklah
suatu negara berdasarkan teori historis. Nah, terus ada teori kedaulatan hukum, yaitu berdiri berdasarkan atas hukum. Ini itu menyatakan bahwa semua kekuasaan dalam negara itu berdasar atas hukum, di mana hukum adalah sumber kekuasaan untuk seluruh aspek kehidupan, baik untuk rakyat ataupun negara harus tunduk pada hukum. Nah, kalau misalnya teori kedaulatan hukum ini, aku melihatnya sebagai kayak, misalnya ada suatu daerah nih, kayak suatu daerah yang belum berbentuk negara, misalnya kayak masyarakat adat gitu. Mereka kayak menggunakan satu hukum yang sama gitu, kayak ada satu hukum di masyarakat itu yang berjalan. Nah, gara-gara hukum itu kayak dipatuhin sama enggak beberapa sih, kayak hukum itu dipatuhin sama masyarakat yang ada di daerah itu. Nah, masyarakat di daerah itu akhirnya membentuk negara atas dasar hukum itu. Nah, kemudian yang terakhir ada teori hukum alam, yaitu keywordnya karena adanya kekuasaan alam. Gitu, teori ini menyatakan bahwa negara itu lahir karena adanya kekuasaan alam yang berlaku di setiap waktu, tempat, serta bersifat universal dan tidak berubah. Mungkin boleh ada tambahan itu dari Bang Sebastian mungkin sebelum masuk ke PHI. Boleh di back dulu nggak? Sorry, tadi. Mungkin dari teori ini ya, teori apa? Teori kedaulatan hukum. Jadi yang mempengaruhi pertumbuhan negara dari kedaulatan hukum itu, misalkan dalam suatu wilayah itu sudah ada hukum-hukum yang berlaku seperti itu. Misalkan contohnya, misalkan kita ngomong misalkan zaman masih kerajaan gitu kan ada daerah-daerah tuh yang misalkan belum masuk wilayah kerajaan tertentu, misalkan daerah yang dalam-dalam atau yang jauh, mereka punya tuh hukum-hukum gitu kan, hukum-hukum lokal seperti itu. Misalkan siapa yang jadi hakim, siapa yang misalkan jadi pengawas, siapa yang jadi misalkan bidang A atau bidang B. Nah, dari hal itu misalkan pemukiman tersebut menjadi besar gitu kan, kemudian mereka bisa melakukan komunikasi dengan pemukiman-pemukiman lain gitu kan, akhirnya mereka menentukan tuh kan siapa yang jadi misalkan koresponden dan sebagainya. Nah, mulai dari situ itu bisa tumbuh tuh negara gitu, yang mana kalau misalkan dalam masyarakat kecil tersebut lama-lama pasti akan muncul satu pemimpin yang mana pada akhirnya akan menuju kepada suatu kerajaan gitu. Kalau sekarang kerajaan itu sudah sudah hampir mayoritas lah semua ya sudah menjadi negara seperti itu. Boleh di next. Oke, mungkin aku masuk untuk pengantar hukum Indonesia ya. Terus sebelumnya aku mau klarifikasi nih teman-teman. Jadi dari ilmu negara tadi, PHI, PIH nanti, itu kita ambilnya dari, jadi kan kita bahas soal ya, kayak jelaskan apa tujuan, bla 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 bla. Nah, itu kita ambil dari soal UTS tahun lalu, teman-teman. Jadi ini tuh kayak bentuk gambaran ke kalian loh, kalau misalnya kita UTS tuh kayak gini. Dari ini kita kayak langsung jawab aja dari soal UTS tahun lalu. Dan mungkin kan dosen tuh kadang-kadang malas ngubah soal ya, jadi mungkin agak mirip-mirip. Nah, terus ini dari PHI. Yang pertama soalnya 1, pengantar hukum Indonesia merupakan mata kuliah dasar di Fakultas Hukum yang memberikan pengetahuan utuh, namun dalam garis besar tentang sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Soal yang pertama, jelaskan apakah tujuan saudara mempelajari pengantar hukum Indonesia. Mungkin ini teman-teman udah pakem lah ya kalau soalnya tujuan ini. Jadi kayak tujuannya itu kan supaya kita tuh mengerti sistematika, susunan hukum yang ada di Indonesia gitu. Jadi kayak apakah hukum internasional itu semua bagian dari pengantar hukum, kita belajar gitu di pengantar hukum Indonesia. Kayak apakah hukum internasional itu bagian dari hukum Indonesia? Apakah perjanjian ini adalah hukum Indonesia? Nah, itulah tujuan kita untuk mempelajari pengantar hukum Indonesia, itu untuk tahu apa aja sih sebenarnya hukum-hukum yang ada di Indonesia ini gitu. Terus soal yang kedua, menurut Sudiman Kartohadiprodjo, tata hukum Indonesia adalah hukum yang sekarang berlaku di Indonesia. Jelaskan maksud dari kata berlaku sekarang dan di Indonesia. Oke, kalau misalnya kata berlaku itu mencakup bahwa hukum Indonesia itu sedang diterapkan atau dijalankan dan membawa akibat hukum ke kita gitu, ke kita masyarakatnya. Jadi ada akibat hukum kalau misalnya kita melanggar aturan hukum itu. Nah, jadi dalam tata hukum itu ada aturan yang sedang diterapkan atau dipakai. Itu dia kayak
kalian tahu hukum positif kan, atau ius constitutum. Dia bukan ius constituendum, bukan hukum yang dicita-citakan gitu. Jadi dia benar-benar hukum positif yang lagi diterapin gitu. Terus kalau misalnya kata sekarang itu mencakup bahwa tata hukum Indonesia itu sedang berlaku pada saat ini. Jadi dia bukan, balik lagi kayak yang kata tadi, dia bukan hukum yang dicita-citakan atau hukum yang udah digantikan. Misalnya kayak KUHP deh. Hukum yang sekarang berlaku itu kan kita KUHP, sedangkan hukum yang kita cita-citakan itu RKUHP kan. Nah, kalau di beberapa undang-undang juga ada kayak undang-undang agraria, itu kan hukum yang udah nggak berlaku, di beberapa pasalnya udah nggak berlaku lagi kan sekarang. Kayak sekarang udah beberapa diubah jadi undang-undang cipta kerja. Nah, terus kalau misalnya kata di Indonesianya itu berarti dia itu, hukum Indonesia itu mencakup segala sesuatu yang ada atau terkait pada subjek dan objek yang ada di Indonesia. Jadi misalkan perbuatannya itu dilakukan di Malaysia, tapi pelakunya orang Indonesia. Itu kan masih ada subjeknya orang Indonesia gitu kan, berkeluarga negara Indonesia. Jadi dia masih masuk ke ruang lingkup hukum Indonesia. Oke, mungkin boleh next. Oke, yang selanjutnya, soal nomor 2, manusia dan badan hukum merupakan subjek hukum. Apa yang dimaksud dengan subjek hukum? Nah, ini juga kayaknya teman-teman udah pada pakem ya. Subjek hukum itu adalah segala sesuatu yang mendapat hak dan kewajiban dari hukum. Nah, terkait tadi yang kuisis, aku mau nanya dong ke kalian, kalau hewan itu termasuk subjek hukum apa enggak? Ada yang berani ngomong nggak? Rexen, kasih pendapatnya. Tadi pada banyak yang salah kan, ada yang jawab hewan itu subjek hukum. Nggak ada nih. Ayo dong, nanti ditunjuk kok. Dari head Pak, nggak mau ngungkapin pendapat gitu. Apa pada tidur ya? Nggak ada yang. Atau yang lain gitu dari Jennifer, Rackwell, Gilbert. Ih, sedih banget. Gimana sih semuanya pada tidur ya? Izin menjawab teh. Subjek hukum ya. Oke, mau dari Gilbert dulu, dari Rackwell dulu. Siapa duluan? Gilbert aja Gilbert. Oke. Mungkin karena hewan itu gak punya akal sehat teh, jadi gak bisa, segala perbuatannya itu gak bisa dikatakan sebagai perbuatan hukum teh. Oke, dari Rackwell? Mungkin sama sih teh, hewan tidak dilengkapi dengan akal budi. Jadi nggak mungkin kalau misalnya hewan menjadi subjek hukum. Tapi walaupun bukan subjek hukum, tetap aja hewan juga ada perlindungan hukumnya kalau di Indonesia gitu teh. Nah, ya benar banget ini Gilbert sama Rackwell. Jadi hewan itu nggak termasuk subjek hukum, tapi dia punya hak dari hukum. Tapi kan nggak mungkin ya hewan itu punya kewajiban. Nggak mungkin kan kayak dia ada kewajiban nggak boleh masuk ke Jatinangor. Kan nggak mungkin kan. Dia nggak punya akal budi untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban. Tapi dia itu punya hak yang dilindungi sama hukum. Terus selanjutnya yang pertanyaan nomor 2. Selanjutnya dinyatakan bahwa tidak semua manusia dapat menjadi subjek hukum, dalam arti tidak dapat melakukan perbuatan hukum keperdataan atau harta benda. Sebutkan golongan manusia yang dikecualikan tersebut. Berarti ini pada dasarnya pertanyaannya itu manusia-manusia macam mana sih yang kayak nggak bisa disebut sebagai subjek hukum gitu kan. Nah, kalau menurut pendapatku pribadi itu setiap manusia itu sebenarnya pada dasarnya itu jadi subjek hukum. Cuman karena pertanyaannya ini kayak dalam arti tidak dapat melakukan perbuatan hukum keperdataan atau harta benda, nah ada nih subjek-subjek hukum yang memang nggak boleh gitu melakukan perbuatan hukum keperdataan. Nah, subjek-subjek hukumnya itu yang kayak gini. Menurut KUH Perdata itu orang yang tidak cakap. Nah, orang yang tidak cakap inilah yang tidak bisa melakukan hubungan keperdataan. Kalau misalnya di pidana tuh, dia orang yang tidak cakap ini juga nggak bisa dimintai pertanggungjawaban kan. Nah, jadi orang-orangnya itu adalah satu, orang yang belum dewasa. Karena kita ini, setahu aku ya, di Indonesia tuh batas dewasa tuh masih ikut Undang-Undang Perkawinan 19 tahun. Terus yang orang yang ditaruh di bawah pengampuan yang terjadi karena gangguan jiwa, pemabuk atau pemboros. Berarti ini dia memang ada
sakit mentalnya atau misalnya dia orang dengan gangguan kejiwaan. Terus yang nomor 3, sebutkan 2 teori yang menjelaskan hak. Selanjutnya apa yang disebut dengan hak mutlak dan hak nisbi. Oke, ini singkat aja ya kalau yang ini. Hak mutlak itu adalah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan. Hak tersebut dapat dipertahankan kepada siapapun. Jadi ini kayak hak yang udah melekat gitu loh, hak mutlak dia. Kayak dia emang mutlak di tiap manusia. Contohnya itu kayak hak asasi manusia, hak perdataan. Sebenarnya kayak hak perdataan kan kamu punya hak yang mutlak kan untuk melakukan perkawinan dan lain-lain. Nah, kalau misalnya hak relatif itu, dia tuh hak yang memberikan wewenang kepada seseorang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut seseorang atau beberapa orang lain tertentu untuk memberikan sesuatu, melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Di sini tuh biasanya hak relatif ini tuh biasanya kita pakai di perikatan, perjanjian jual beli. Kayak nggak mungkin kan kita memaksakan seseorang untuk membeli gitu, kayak dia nggak punya. Misalnya gini deh, kayak dalam jual beli gitu, hak penjual kan untuk menerima pembayaran dan kewajibannya untuk menyerahkan barang ke pembeli, sedangkan pembeli itu punya hak untuk menerima barang dan dia itu punya kewajiban untuk melakukan pembayaran. Kayak gitu nggak sih? Kayak gitu untuk contoh hak relatif itu. Terus mungkin boleh next slide. Oke, di sini jelaskan klasifikasi dan penggolongan hukum. Nah, sebelumnya untuk soal yang ini tuh sebenarnya di soal yang aku dapat itu dia itu kayak ditanya gini loh, kayak misalnya jelaskan penggolongan hukum menurut sumber, klasifikasi menurut waktu berlakunya. Nah, tapi kan mungkin dosen di tiap kelas tuh beda kan, ada yang nanya sumber, ada yang nanya sifat. Nah, jadi di sini aku bakal jelasin secara singkat semuanya ya. Jadi kayak jaga-jaga kalian ditanyain salah satu dari ini. Jadi yang pertama itu menurut sumber, hukum material dan hukum formal. Hukum material tuh udah jelas kan, kayak dia itu berarti hukum yang sumbernya tuh dari sumber hukum material. Jadi sumber hukumnya itu kayak kebiasaan, adat, konvensi gitu-gitu kan. Iya benar. Terus ada hukum formal juga. Jadi itu dia kayak suatu peraturan yang udah memperoleh kekuatan hukum. Misalnya undang-undang, traktat, perjanjian, kayak gitu. Terus menurut bentuknya ada yang tertulis dan tertulis. Yang tertulis ini tuh yang kayak tadi, dia itu kebiasaan, adat ada beberapa yang tertulis, ada beberapa yang nggak tertulis. Sedangkan yang tidak tertulis itu adat beberapa, terus kebiasaan dan lain-lain. Kalau tertulis itu undang-undang, perjanjian, dan lain-lain. Terus menurut tempat berlakunya, hukum nasional dan hukum internasional. Hukum nasional, ya hukum yang berlaku di Indonesia, mencakup subjek dan objek yang ada di Indonesia, sedangkan hukum internasional itu hukum yang berlaku untuk masyarakat internasional gitu. Jadi nggak mencakup Indonesia aja, jadi kayak mencakup hubungan Indonesia ke luar gitu, ke negara asing. Terus menurut waktu berlakunya, ini yang tadi pertanyaannya, ius constitutum dan ius constituendum. Kalau yang constitutum ini tuh hukum yang sedang berlaku sekarang, atau misalnya kita kayak hukum positif. Misalnya yang kayak tadi, yang sekarang kan konstitutumnya itu KUHP, sedangkan yang constituendumnya itu RKUHP, masih dicita-citakan, belum disahkan gitu. Terus menurut sifatnya ada hukum yang memaksa, ada hukum yang mengatur. Kalau memaksa itu berarti dia hukum itu harus ditaati dan nggak boleh dilanggar. Misalnya kalau misalnya dia dilanggar itu ada konsekuensi, atau misalnya kalau kalian membunuh deh, itu kan ada konsekuensi kan. Kalau kalian membunuh, kalian dikenai pasal sekian, diancam pidana sekian gitu kan. Sedangkan kalau yang mengatur itu, dia nggak sepenuhnya bersifat memaksa, tapi hukum itu kayak jadi penyimpangan gitu loh. Kalau misalnya dilanggar, gitu jadi kayak berbentuk penyimpangan gitu. Terus ada menurut isinya hukum publik dan hukum privat. Hukum publik itu yang mengatur interaksi antara warga sama negara, serta kepentingan umum. Nah, kenapa kayak pidana kan sebenarnya kalau kamu bunuh orang, aku bunuh Bang Sebastian nih. Sebenarnya kan hubungan antara dua orang kan, tapi kenapa dimasukin ke hukum publik? Karena dia itu menyangkut kepentingan umum. Gitu. Kalau misalnya aku nggak dihukum, orang lain mungkin bakal berbuat yang sama. Mereka bakal bunuh orang lain. Nah, jadi karena untuk mencegah hal-hal kayak itu, dibuatlah hukum pidana. Jadi kayak mengatur ke semua gitu. Terus kalau hukum privat, itu yang mengatur antara hubungan antar sesama manusia. Jadi itu kayak hubungan pribadi antar pribadi gitu, hak-haknya hak pribadi, perkawinan, hak waris gitu-gitu. Itu kayak hukum perdata, begitu-gitulah kalau misalnya hukum privat tuh. Terus mungkin boleh next slide.
Kemudian jelaskan apa itu sumber hukum, apakah hubungan antara sumber hukum material dan sumber hukum formil, dan sebutkan macam-macam sumber hukum. Nah, mungkin tadi ini aku udah jelasin ya, kalau sumber hukum material itu yang tempat dari mana materi hukum itu diambil. Contohnya tadi agama, kesusilaan, kehendak Tuhan, akal budi, hubungan sosial, kayak gitu. Terus sumber hukum formil, tempat dari mana mengambil hukum dengan melihat cara terjadinya atau bentuknya. Misalnya kayak ini, kayak bentuk pakemnya gitu, tertulisnya hukum material tuh di hukum formil gitu. Ada di undang-undang, kebiasaan, adat, perjanjian antar negara, keputusan hakim, sama pendapat atau ahli hukum. Mungkin boleh next slide lagi. Oke, ini tadi kayaknya soalnya mencakup yang tadi ya, tentang klasifikasi hukum. Jadi dijelaskan hukum berdasarkan bentuknya, bagaimana kelebihan dan kelemahan masing-masing bentuk hukumnya tersebut dilengkapi dengan contoh. Oke. Yang ini tuh, aku masukinnya tuh yang ini kan, karena dia tanyanya berdasarkan bentuknya. Bentuknya tuh kan ada dua, tertulis sama tidak tertulis. Sedangkan kalau tertulis itu, hukum yang dicantumkan atau ditulis dalam perundang-undangan. Nah, itu contohnya KUHP, KUH Perdata, KUHD. Nah, kelemahannya itu di sini adanya kepastian hukum. Kenapa sih tertulis itu ada kepastian hukum? Ya karena dia udah tertulis gitu. Beda sama yang nggak tertulis. Kayak hukum kebiasaan, dia tuh nggak ada kepastian hukum. Misalnya di Jakarta tuh soal pakaian mungkin udah nggak ini kan, udah nggak ada kebiasaan lagi yang mengatur bahwa dia itu harus berpakaian sopan, nggak boleh terbuka. Tapi mungkin di daerah-daerah lain, di daerah timur, harus tetap sopan gitu. Harus kayak kamu tertutup, nggak boleh yang gini. Nah itu kan kayak hukum kebiasaan ya. Tapi kan di beda-beda gitu. Jadi nggak ada satu hal, jadi nggak ada kepastian hukum. Berbeda-beda gitu di tiap daerah. Sedangkan kalau tertulis ini, ya sama gitu. Aturan kamu membunuh di Jakarta sama membunuh di Palembang kayak sama-sama aja kan. Itu kalau misalnya tertulis, ada kepastian hukum gitu. Tapi yang tertulis yang tertulis kekurangannya itu hukumnya tidak bergerak maju. Artinya masyarakat kan berkembang terus ya, tapi hukumnya kan susah untuk mengamandemen suatu perundang-undangan itu kan juga kayak butuh waktu, kayak 1-2 tahun. Jadi kayak banyak kayak sekarang deh, kayak undang-undang ITE itu sebenarnya nggak bergerak maju karena semakin cepat zaman itu berjalan, makin cepat loh kayak pelanggaran-pelanggaran ITE itu makin ada pelanggaran-pelanggaran yang baru gitu. Padahal di undang-undang ITE belum ngatur gitu. Terus kalau yang tidak tertulis itu kekurangannya tidak konsisten. Nah, balik lagi yang kayak aku ceritain tadi, beda gitu di tiap daerah beda. Dan mungkin di satu daerah penerapannya juga bisa beda gitu. Kayak tergantung, ya pokoknya nggak konsisten lah isinya. Mungkin boleh next slide. Oke, ini jelaskan mengapa civil law sistem dikatakan menganut sistem hukum tertulis dan common law menganut sistem hukum tidak tertulis. Di sini aku jawabnya melihat pada karakteristiknya ya, kayak udah jelas kan, civil law itu berdasarkan undang-undang kan, karakteristiknya itu kayak hukum perundang-undangan itu sebagai rujukan utamanya. Nah, kita kan tahu undang-undang itu sebagai bentuk hukum tertulis, sedangkan di common law itu kan, dia itu biasanya menggunakan jurisprudensi. Jurisprudensi itu kan kayak gini, keputusan itu diambil dari hakim berdasarkan pertimbangannya dalam memutuskan suatu perkara. Jadi kan pertimbangannya itu sebenarnya tertulis, tapi kan dia itu nggak mengikat secara tertulis gitu loh. Jadi kayak itu sih kenapa civil law itu disebut tertulis, common law itu nggak tertulis. Oke, sepertinya PHI udah sampai sini ya materinya. Mungkin Bang Sebastian ada mau nambahin dulu sebelum PIH? Mungkin aku mau nambahin dikit tentang ini yang ada di slide ini. Jadi kalau dalam praktiknya teman-teman kita itu nggak sepenuhnya civil law gitu kan. Jadi kita nggak sepenuhnya itu saklek terhadap hukum yang tertulis. Namun kita juga dari misalkan jurisprudensi itu kan dari common law system gitu. Kayak contohnya misalkan interpretasi undang-undang perkawinan gitu. Nah, di undang-undang perkawinan itu salah satu permasalahan yang dari dulu sampai sekarang dibahas terus adalah pernikahan berbeda agama gitu kan. Nah, bagaimana sih kedudukan pemerintah dalam hal ini gitu kan? Karena ada putusan MA, lupa deh nomor berapa, pokoknya ada putusan MA yang mana itu memperbolehkan gitu. Namun dalam hal ini diperbolehkannya dalam kapasitas negara melalui Dukcapil itu hanya sebagai
pencatatan saja gitu, pencatatan sipil, bukan menyatakan bahwa pernikahan tersebut adalah benar di mata hukum agama seperti itu. Dan banyak juga ketika orang-orang berperkara, salah satu hal yang dikatakan oleh para kuasa hukumnya ketika melakukan pembelaan baik di kasus pidana ataupun perdata, yaitu menggunakan putusan-putusan hakim sebelumnya seperti itu. Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa memang common law ataupun dalam hal ini jurisprudensi itu pada praktiknya adalah salah satu dasar hukum yang sering digunakan. Dan kalau dalam misalkan dalam sifat-sifat itu akademik gitu kan, misalkan ada jurnal, paper dan sebagainya, tidak jarang putusan-putusan hakim digunakan untuk menjadi dasar argumentasi dari penulisan paper tersebut. Terima kasih. Oke, selanjutnya ini untuk kisi-kisi dari PIH ya. Bisa di next. Oh, sebelumnya kenalin aku angkatan 2020. Aku ambil PK Perdata. Salam kenal semuanya. Oke, pertama ini kayaknya aku bakal nanya dulu deh sama kalian biar sama-sama ini kan sama-sama belajar. Biar kalian juga nggak terus dengar aja, kalian juga bisa sambil jawab. Siapa tahu karena jawab jadi ingat ntar waktu ujian. Pertama, alasan perlu mempelajari PIH dalam mempelajari ilmu hukum. Oke, ini ada Hetfa yang pengen jawab. Oke, silahkan Hetfa. Jadi menurut saya kepentingan dalam mempelajari pengantar ilmu hukum itu adalah bahwa pengantar ilmu hukum itu adalah suatu tuntunan untuk cabang-cabang hukum lainnya. Karena pastinya ada berbagai macam hukum seperti hukum pidana, perdata, habis itu ada hukum administrasi, tata negara, dan lain sebagainya. Dan pastinya kita perlu fondasi yang kuat mengenai apa itu aspek dasar dari setiap hukum tersebut, supaya kita dapat mempunyai fondasi kuat, pengertian yang komprehensif mengenai setiap cabang hukum berbeda tersebut. Terima kasih, Teh. Oke, makasih banyak Hetfa. Mungkin kita bisa langsung next ya. Ini aku udah buat sedikit penjelasan mengenai mengapa PIH itu perlu dipelajarin. Jadi next, Kak. Oke. Ini ada, jadi PIH itu mata kuliah yang memperkenalkan asas, prinsip, dan konsep hukum secara universal. Jadi PIH itu lebih luas ya daripada PHI, karena PIH itu secara universal. Nah, kalau PHI tadi kan dia, nah terus PIH itu tuh menjelaskan mengenai keadaan dan tujuan dari setiap bagian-bagian hukum. Tadi sama seperti yang tadi disampaikan sama Hetfa kan, mengenai bahwa hukum itu banyak ya jenisnya, kayak di pidana, perdata, dan segala macamnya. Jadi dengan PIH ini bakal dijelasin mengenai hukum tanpa terpotong-potong. Jadi saling berhubungan gitu, misalnya kayak antara pidana dan perdata mungkin ada kasus yang berhubungan. Terus selain itu juga hubungan inilah yang bakal disebut sebagai ilmu pengetahuan hukum tadi. Nah, selain itu pula PIH itu merupakan dasar dari rangkaian studi hukum. Dengan mempelajari PIH tadi, maka akan diperoleh pengertian yang baik mengenai ilmu hukum tadi. Sehingga PIH akan memberikan pemahaman dan menanamkan kepada setiap orang yang mempelajari hukum tentang pengertian dasar dan istilah atau yang disebut dengan terminologi dalam ilmu hukum. Sehingga dengan adanya PIH ini, maka mahasiswa akan gimana bilangnya? PIH itu ngantarin mahasiswa untuk mempelajari ilmu hukum yang lebih spesifik lagi gitu. Oke, bisa di next Kak, pertanyaan selanjutnya. Oke, ini ada persamaan dan perbedaan PIH dan PHI. Kemarin tuh udah sempat sih sebenarnya kita waktu mentoring kayak kalau nggak salah 3 minggu yang lalu, kita juga atau mentoring pertama kali deh waktu semester ini tuh aku udah pernah jelasin juga mengenai persamaan dan perbedaan PIH dan PHI. Mungkin dari teman-teman yang udah dapat sumbernya bisa raise hand buat ngejelasin perbedaan dan persamaan.
Oke, ada Hetfa. Silakan Hetfa. Jadi persamaannya PIH dan PHI itu adalah dua-duanya adalah mata kuliah dasar, mata kuliah pengantar untuk mengetahui suatu sistem hukum dan untuk mengenali dasar-dasarnya. Tetapi perbedaannya itu kalau misalnya pengantar hukum Indonesia itu menjelaskan secara menyeluruh tetapi tidak dalam mengenai hukum positif yang sedang berlaku di Indonesia. Di mana pengantar ilmu hukum itu menjelaskan mengenai ilmu hukum secara universal. Jadi tidak hanya terbatas kepada sistem-sistem hukum di Indonesia. Terima kasih, Teh. Oke, tadi dari Hetfa perbedaannya. Yang mau ngajuin tentang persamaan ada nggak? Silakan raise hand. Yang lain dong, masa Hetfa mulu? Hetfa rajin banget nih, yang lain dong. Persamaan PIH dan PHI. Ada lagi kah? Enggak marah, cuman biar semangat aja, biar semangat yang lain biar pada ikut-ikutan jawab. Kan kalau misalnya diomongin kan kadang diingat terus ya yang udah disampaikan. Jadi ntar kalau soalnya keluar tuh langsung oh kemarin udah sempat ngajuin jawaban nih waktu mentoring PMK gitu. Karena biasanya kalau persamaan dan perbedaan pasti tanya sih antara di UTS PIH atau PHI. Oke, mungkin bisa langsung next saja Kak untuk persamaannya. Oh, ini Hetfa ada jawab, dua-duanya adalah kata in leading Teh. Oke, thank you Hetfa. Ini ada persamaan, ada 5 persamaan di sini. Mungkin teman-teman bisa baca. Sebenarnya ini kalau punya aku nih sumbernya dari Pak Hernadi Afandi. Kebetulan yang persamaan dan perbedaan. Jadi emang agak panjang kalau dari bapaknya. Tapi mungkin bisa diambil inti-intinya kayak PIH dan PHI itu sama-sama mata kuliah pengantar. Terus PIH dan PHI itu sebagai landasannya supaya bisa memudahkan pembelajaran ke ilmu hukum yang lebih spesifik lagi. Kemudian tadi yang kayak udah aku jelasin di awal mengenai pentingnya PIH itu, jadi PIH sama PHI itu sama penting karena tadi isinya itu konsep, teori hukum, generalisasi hukum, kemudian mata kuliah dasar juga, dan bukan mata kuliah spesialisasi atau pilihan. Dan yang terakhir itu PIH dan PHI mencakup uraian mengenai sejarah terbentuknya lembaga-lembaga hukum. Oke, bisa next Kak untuk perbedaannya. Oke, perbedaan juga agak panjang nih, kalau dari Pak Hernadi agak panjang ya untuk perbedaan. Tapi mirip-mirip sama tadi sampaikan sama Hetfa sih. PHI itu tadi hukum positif Indonesia, sedangkan PIH itu hanya membahas konsep yang berlaku di Indonesia, tapi juga masyarakat umum, hukum lainnya secara umum, universal gitu. Kemudian PHI itu terikat pada waktu dan tempat, karena membahas ilmu hukum dalam ruang Indonesia. Karena dari tadi itu cuman kayak membahas hukum di Indonesia, jadi PHI itu lebih sempit untuk waktu dan tempatnya, sedangkan yang PIH itu dia universal, jadi tidak terikat pada waktu dan tempat. Kemudian yang terakhir itu PHI itu khusus karena membahas ius constitutum di Indonesia. Tadi dari penjelasan Kak Deborah juga sudah dijelasin ya mengenai di kuisis juga tadi ada ya. Kalau ius constituendum dia hukum yang dicita-citakan yang akan berlaku, sedangkan yang hukum yang udah berlaku hukum positif itu ius constitutum. Nah, ius constitutum tadi dibahas di PHI, sedangkan di PIH itu dia bersifat umum, jadi nggak cuma membahas mengenai hukum positif aja, tapi mungkin rancangan hukum yang akan juga mungkin sejarah-sejarah dari terbentuknya hukum tadi. Oke, next Kak. Oke, alasan memerlukan hukum. Ada yang mau jawab? Alasan manusia memerlukan hukum. Hetfa lagi nih. Silakan Hetfa. Manusia memerlukan hukum karena ada adagium itu homo homini lupus, yang manusia itu adalah serigala terhadap manusia lainnya. Jadi diperlukan hukum untuk membatasi apa yang bisa atau tidak bisa dilakukan oleh manusia di dalam masyarakat supaya bisa mencapai ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat tersebut. Terima kasih, Teh. Oke, udah mantep banget jawaban Hetfa. Jawaban Hetfa udah mencakup semua tentang mengapa manusia itu memerlukan hukum. Untuk penjelasan lebih jelasan lagi bisa di next Kak. Thank you Hetfa jawabannya.
Nah, ini tadi yang disampaikan sama Hetva juga mengenai homo homini lupus. Jadi manusia itu merupakan serigala bagi manusia lainnya. Nah, untuk mencegah ini terjadi, karena tadi kayak ada bentrokan hak tadi ini yang aku buat di PPT. Jadi manusia itu kan punya tujuan dan kepentingan ya. Jadi untuk menghindari homo homini lupus tadi itu, maka digunakanlah hukum untuk membatasi tingkah laku manusia. Seperti yang tertulis dalam PPT ini, das solens atau kondisi yang diharapkan itu nggak selalu sejalan dengan das sein atau keadaan yang nyata. Ini mungkin teman-teman bisa dikuasain ya mengenai das solens dan juga das sein, karena nggak cuman di PIH aja nanti bakal sering digunakan istilah-istilah seperti ini. Nah, selain itu juga tadi ada kaidah, dalam hukum itu ada kaidah atau norma yang merupakan petunjuk hidup. Dalam hal ini tuh kaidah itu bersifat memaksa. Nah, hukum bertindak sebagai kaidah seperti yang tadi sampaikan sama Hetva untuk mengatur dan mengontrol tata tertib di masyarakat. Jadi dengan adanya hukum ini diharapkan perilaku dan tingkah laku manusia itu dapat dibatasi sehingga tingkah laku manusia itu dapat selaras dan tertib. Dengan keselarasan inilah akan terwujud dari tujuan dari hukum, yaitu pergaulan masyarakat yang tadi bisa dicapai gitu, teman-teman. Oke, bisa dilanjut, Kak. Hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah lainnya dalam pergaulan masyarakat. Tadi mengenai kaidah udah aku jelasin ya sebelumnya. Kalau kaidah itu petunjuk hidup yang bersifat memaksa atau norma. Mungkin bisa di next, Kak, mengenai kaidah ini. Nah, ini ada penjelasan sedikit mengenai kaidah itu apa. Nah, tadi yang udah kayak aku jelasin, kaidah itu bersifat memaksa. Jadi nggak ada alasan buat anggota masyarakat untuk melanggar atau tidak menaatinya. Nah, antara kaidah hukum dan kaidah lainnya itu, atau dalam hal ini tuh sebenarnya kaidah sosial ya. Nah, jadi kaidah hukum dan kaidah sosial itu ada hubungan yang erat karena kaidah sosial itu di luar kaidah hukum mengatur ketertiban masyarakat. Sehingga sebenarnya kan kalau misalnya di masyarakat itu kan yang ngatur manusia itu nggak cuman kaidah hukum ya. Jadi kaidah sosial itu saling mengisi dengan kaidah hukum, karena apa yang nggak diatur dalam kaidah hukum pasti diatur di dalam kaidah sosial lainnya. Nah, demikian kaidah sosial mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat yang tidak diatur tadi, yang terkait aku bilang, karena kaidah hukum itu belum tentu mengatur semua hal yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Selain saling mengisi, kaidah hukum dan kaidah sosial itu juga saling memperkuat, karena kaidah hukum itu dikuatkan oleh kaidah sosial, oleh beberapa hal yang diatur dalam hukum, seperti pencurian, perzinahan, pembunuhan, dan lain-lain. Misalnya kan kayak perzinahan, walaupun ada kaidah hukum yang mengatur, ada kaidah sosial di belakangnya yang mendorong kaidah hukum itu. Misalnya norma agama, norma sosial mengenai perzinahan gitu, teman-teman. Selanjutnya, Kak. Penggunaan pengertian-pengertian dasar. Ini apa aja sih, kayak sekilas aja. Cuma takutnya bakal keluar soalnya aku pakai soal 2 tahun yang lalu. Mungkin bisa di next, Kak, sekilas aja kalau ini. Nah, kalau dengan memahami pengertian-pengertian tadi itu, mahasiswa bisa menggunakan pengertian-pengertian dasar tadi sebagai acuan untuk mempelajari cabang ilmu hukum yang bersifat praktis dan khusus. Selain itu juga, pengertian dasar tadi itu bakal jadi bekal bagi mahasiswa supaya lebih mudah memahami aspek dan konsep dari ilmu hukum lain. Selain itu juga, di sini dijelasin bahwa pengertian dasar itu memberikan gambaran dasar tentang sendi-sendi utama ilmu hukum secara umum. Oke, next, Kak. Ini sih yang lumayan penting ya. Pengertian-pengertian dasar yang perlu diketahui, dikuasai, dan dipahami. Karena pengertian-pengertian dasar ini bakal ngebantu banget nanti ke depan-depannya kalau digunakan di mata kuliah yang lebih spesifik lagi. Nah, di next saja, Kak. Yang pertama ada subjek hukum. Tadi di kuis sebenarnya udah agak dibahas ya, kayak beberapa pengertian. Tapi ini ada pengertian yang lebih teoritis sih, karena dari buku sama dari dosen. Jadi subjek hukum itu adalah sesuatu yang menurut hukum berhak untuk melakukan perbuatan hukum, atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum. Ini penjelasannya agak panjang, tapi sebenarnya intinya subjek hukum itu adalah mereka yang melakukan hak dan kewajiban. Tadi udah banyak juga ya jelasin sama Bang Sebastian juga, sama Kak Deborah, kalau subjek hukum itu adalah manusia. Kenapa hewan nggak bisa? Tadi udah ada yang jawab juga. Terus manusia dengan gangguan jiwa, ini ada pengecualian, itu ada anak dalam kandungan yang tidak cakap hukum. Nah, yang tadi tidak cakap hukum itu seperti di bawah pengampuan, gangguan jiwa,
pemabuk atau pemboros, dan orang-orang yang belum dewasa. Selanjutnya ada objek hukum. Oke, kalau objek hukum itu dia pendukung kewajiban. Dalam hukum semua yang bukan pendukung hak dan kewajiban adalah objek hukum. Dalam perkembangannya, objek hukum merupakan segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum. Jadi subjek hukum dan objek hukum itu berhubungan ya guys. Kayak apa yang menghubungkan antara subjek hukum itu adalah objek hukum tadi. Ini sesuatu yang berguna bagi subjek hukum. Next, Kak, ada hubungan hukum. Tadi juga udah ada di krisis ya. Hubungan hukum itu hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Di mana hubungan hukum ini mengatur hubungan orang dengan masyarakat, dan masyarakat dengan masyarakat. Mungkin yang perlu digarisbawahi dari hubungan hukum itu guys, yang hubungan hukum orang dengan masyarakat, orang dengan orang, dan masyarakat dengan masyarakat. Jadi, tapi dalam hal ini juga perlu diingat ya, subjek hukum itu yang lebih penting daripada hubungan hukum. Karena kalau misalnya subjek hukum nggak ada, maka hubungan hukumnya juga nggak ada. Tapi objek hukum bukan keharusan karena tergantung dari hubungan yang dijalin. Gitu. Oke, bisa di next, Kak, yang peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang diberi kualifikasi hukum. Peristiwa hukum antara lain kelahiran, kematian, kemalingan, dan kecelakaan. Peristiwa hukumlah yang menggerakkan aturan hukum. Nah, kadang ada juga beberapa dosen yang membuat soal itu perbedaan antara peristiwa dan peristiwa hukum. Apa hal yang membedakan antara peristiwa hukum dan peristiwa? Nah, kalau misalnya peristiwa hukum itu kan ini ya sesuai dengan pengertiannya, yaitu yang diberi kualifikasi hukum. Jadi bisa dibilang kalau peristiwa hukum itu adalah peristiwa yang ada hukum yang mengaturnya. Kayak ini kelahiran, kematian, pasti ada hukum yang membahas mengenai kelahiran, kematian, kemalingan, dan kecelakaan. Dan ada beberapa peristiwa hukum lainnya juga ya teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah perbuatan hukum. Nah, kalau perbuatan hukum itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tadi. Tapi perlu digarisbawahi adalah perbuatan hukum itu kalau misalnya dengan mengetahui akibat dari perbuatan itu, yang atau disebut dengan akibat hukum. Jadi perbuatan hukum juga terdiri dari perbuatan hukum bersegi satu dan perbuatan hukum bersegi dua. Oke. Selanjutnya ada tujuan hukum menurut para pakar. Ini juga sekilas aja. Ada beberapa, kemarin juga kita udah bahas ya, waktu di PIH di awal banget, tujuan hukum. Di sini ada 3 pakar. Ini kemarin pernah kita bahas guys, jadi mungkin sekilas aja. Sama yang terakhir, fungsi hukum menurut para pakar. Nah, ini juga sekilas saja. Ini dari Prof. Sujono. Aku izin off cam ya guys, soalnya agak gangguan sinyal, takut putus-putus. Oke, jadi paling kalau untuk tujuan dan fungsi ini, kalian bisa menggunakan pendapat para ahli aja sih, kayak tadi ada Van Apeldoorn, Bellevoort gitu. Kalau misalnya kalian mau pakai ahli yang lain juga nggak apa-apa. Tapi mungkin yang di sini yang perlu digarisbawahi itu ini, kalau misalnya fungsi hukum itu luas. Jadi tapi yang bisa kita tarik kesimpulan itu adalah bahwa hukum itu berfungsi sebagai sarana bagi masyarakat, sebagai alat dan media untuk mencapai tujuan dari masyarakat itu sendiri. Tapi untuk spesifikasi atau lebih rincinya lagi mengenai fungsi dan tujuan, mungkin kalian bisa menggunakan pendapat-pendapat dari para ahli hukum. Sekian aja guys untuk dari PIH. Mungkin dari Bang Sebastian atau Kak Deborah kalau mau menambahi silahkan. Mungkin aku nambahin dikit ya dari subjek hukum. Jadi yang dimaksud subjek hukum itu terhadap yang manusia itu tidak semua orang yang misalkan memiliki gangguan kejiwaan itu dapat tidak dianggap jadi subjek hukum, karena kalau dalam praktiknya di Indonesia orang yang memiliki gangguan gangguan jiwa itu tetap dapat menjadi subjek hukum, tetap dapat melalui proses peradilan, namun tidak dapat dipidana. Hal ini kalian bisa lihat di pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Di pasal 1 dinyatakan
barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana. Nah, jadi dari sini kita itu bisa lihat bahwa orang-orang yang memiliki jiwanya cacat ataupun dalam pertumbuhan terganggu karena penyakit dapat melalui proses peradilan seperti itu. Jadi diperlakukan seperti orang yang tidak memiliki kecacatan jiwa ataupun pertumbuhan terganggu karena penyakit. Namun dalam putusan hakimnya sudah seharusnya berdasarkan pasal 44 itu tidak dipidana. Gitu. Jadi digunakan alasan pemaaf atas kecacatan jiwanya tersebut. Nah, sama juga kalau misalkan kita lihat kasus lain, misalkan di Amerika, teman-teman, di situ orang-orang yang misalkan diduga memiliki kecacatan jiwa, misalkan contohnya yang paling sering itu pembunuh berantai gitu ya, serial killer itu biasanya mereka tuh dites gitu kan, dites mereka itu legally sane atau legally insane gitu. Mereka tuh gila secara hukum atau misalnya cacat jiwa secara hukum atau tidak cacat jiwa secara hukum gitu. Jadi pada praktiknya orang-orang yang memiliki kecacatan jiwa di masa modern ini diperlakukan sama seperti manusia yang tidak memiliki kecacatan jiwa. Namun hal tersebut dapat dijadikan alasan maaf. Nah, apa sih manusia yang tidak dapat menjadi subjek hukum? Nah, kalau misalkan di zaman dulu, misalkan di zaman perbudakan di Amerika, misalkan para budak yang bekerja di Amerika tersebut, mereka tidak memiliki itu hak-hak dan kewajiban gitu loh. Jadi mereka itu diperlakukan sama seperti barang gitu, tidak dapat misalkan melindungi hak-hak mereka gitu. Sama diperlakukan seperti kayak sekarang kita punya binatang gitu loh. Kan binatang kalian nggak bisa gitu kan datang ke pengadilan terus nuntut orang gitu. Ya walau juga pada waktu itu ya para budak ini mereka ngerti gitu, ngomong ngerti, nulis nggak bisa ya. Pada waktu itu budak itu tidak diperbolehkan untuk menulis gitu. Namun mereka tidak bisa menuntut hak dan kewajiban seperti layaknya orang bebas, karena juga pada saat itu selain berdasarkan hukum norma sosialnya itu budak itu tidak diberikan hak, namun secara hukum juga budak itu tidak diberikan hak gitu. Jadi subjek hukum itu juga ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah yuridis suatu tempat tersebut. Oke, dari Bang Sebastian cukup Bang. Oh ya, dari aku cukup. Terima kasih. Oke, makasih Bang. Dari Kak Deborah, ada tambahan kah? Oke, dari Kak Deborah juga cukup, dari aku juga cukup. Makasih teman-teman semuanya penjelasan mengenai ilmu negara, PIH, dan PHI. Aku kembaliin ke Evila. Terima kasih. Oke, Kak, makasih. Makasih untuk Kak Sarima, Kak Deborah, dan juga Bang Bastian yang udah jadi pementor untuk simulasi UTS hari ini. Nah, sekarang untuk teman-teman yang mungkin punya pertanyaan atau masih bingung untuk persiapan UTS ke depan, boleh ya teman-teman untuk bisa nanya melalui raise hand atau melalui kolom chat. Teman-teman jangan malu-malu ya, soalnya malu bertanya, sesat di jalan. Nah, kalau nggak nanya mentoring, pas ujiannya susah, jadi mending nanya aja sekarang, guys. Ayo, guys. Nah, ya siapa tahu ada UTS yang take home atau nggak kayak disuruh bikin makalah atau mungkin ada disuruh bikin tugas gitu yang susah juga boleh ya. Oke, mungkin karena nggak ada yang nanya, bukan nggak ada sih, belum ada yang nanya. Oh ya, ada yang nanya nih dari kandang 1. Kak, kalau bisa PPT-nya bisa dikirim nggak ke sini filenya? Ya bakal dikirim kok guys, bakal dikirim di grup juga nih, bakal dikirim ya untuk file PPT-nya. Teman-teman ada yang bingung atau punya pertanyaan nggak kira-kira? Tanya apa aja boleh kok. Oke, ada pertanyaan nih dari Hetva. Ini mau aku bacain atau kamu mau menghafalkan, Hetva? Halo, Hetva.
Teh baca saja, oke. Oke ya, aku bacain ya. Teh izin bertanya, kalau misalnya untuk menjawab pertanyaan dosen, apakah harus selalu melalui opini pakar atau bisa memakai opini sendiri? Terima kasih Teh. Mungkin bisa dijawab ya antara Bang Sebastian atau Kak Sarima atau Kak Deborah atau mungkin ketiga yang mau menjawab. Waktu dan layar dipersilakan. Oke, aku jawab bentar ya. Nanti ditambahin sama Bang Sebastian sama Bang Prima. Kalau menurut aku pribadi, kalau misalnya untuk jawab soal UTS ya, kita bahasnya UTS, lebih baik pakai opini sendiri, tapi nggak boleh pure opini sendiri. Jadi, kenapa opini kamu mengatakan seperti ini? Karena kamu udah membaca, ada loh opini pakar seperti ini. Jadi kamu kayak, menurut saya kayak menurut Mohtar, kayak gini. Nah, terus kamu kasih opini kamu di bawah. Kalau aku sih, kalau UTS ya, kayak gitu. Soalnya, kalau semuanya malah pakar, ya kamu kan ketahuan banget kan searching-nya. Kayak dosen tuh seneng kalau misalnya kamu opini. Cuman opini kan harus ada dasarnya ya, nggak boleh nggak ada dasarnya. Itu sih dari aku. Mungkin dari Bang Sarima atau Bang Sebastian. Oke, dari aku ini pertanyaannya, untuk menjawab pertanyaan dosen, apakah selalu melalui menggunakan opini pakar atau bisa menggunakan opini sendiri? Jadi dosen itu, sepengalamanku ya, dari semua dosen yang ngajarin aku, mereka semua itu encourage kita, mendukung kita untuk menggunakan opini kita sendiri. Namun juga opini kita ini jangan cuma hanya asal ngomong aja gitu, atau asal apa yang ada di hati kita. Namun juga opini kita itu perlu didasarkan melalui opini ataupun fakta-fakta hukum yang ada gitu. Misalkan kalian menggunakan undang-undang, kalian menggunakan adegium, ataupun kalian menggunakan asas-asas hukum gitu, ataupun misalkan definisi-definisi hukum yang disampaikan oleh para ahli. Nah, itu penting banget gitu. Jadi betul kata Deborah, jangan kalian cuma ibarat kata copy paste aja gitu, tapi kalian harus bisa untuk menunjukkan setidak-tidaknya korelasi dari opini kalian serta analisisnya kepada soal yang disampaikan itu. Nah, ini berlaku ya teman-teman, baik itu ujian ataupun misalkan ada sesi diskusi tanya jawab di kelas gitu. Seperti itu menurut aku. Jadi titik beratnya harus di opini kalian gitu. Terima kasih. Oke, mungkin aku nambahin sedikit aja sekalian menyederhanakan tadi sampai sama Kak Deborah sama Bang Sebastian. Jadi intinya itu sebenarnya kalau ditanya harus pakai opini pakar atau enggak, sebenarnya kalau sederhananya lebih ke kamu ngasih opini kamu, tapi harus ada opini yang menguatkan gitu loh. Jadi kayak kamu ada landasan kenapa opini kamu kayak gitu. Misalnya kan pakai opini pakar siapa gitu, terus kamu kayak nyalasin jadi berdasarkan itu bla 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 gitu. Jadi kalian bisa kayak tadi yang disampaikan sama Bang Sebastian, kalian menghubungin antara apa yang menjadi opini kalian dan apa opini pakar sebelum-sebelumnya. Jadi itu memperkuat opini kalian dan jadi kalian kelihatannya tuh jawaban kalian, apalagi misalnya kayak UTS tuh jawaban kalian nggak cuma asal dari yang disampaikan aja, tapi kalian juga udah ada kayak cari tahu juga dan kayak mahamin apa yang ditanyain sama dosennya gitu guys. Terima kasih. Oke, mungkin ada lagi yang mau nanya teman-teman. Ya, aku mau nanya. Oke, boleh. Jadi sebelumnya aku hari ini udah UTS. Terus dapat soalnya juga boleh dibawa pulang. Aku ada bingung di ini teh. Ada pertanyaannya itu jelaskan bagaimana hukum Napoleon pada masa itu mempengaruhi hukum di Eropa dan kemudian di Indonesia. Itu sih teh pertanyaanku. Terima kasih. Nah, mungkin dari kakak-kakak pementor boleh langsung jawab aja. Tadi bisa diulang nggak? Siapa tadi? Selma. Ya, Selma mungkin pertanyaan boleh diulang lagi. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana hukum Napoleon pada masa itu mempengaruhi hukum di Eropa dan kemudian di Indonesia. Oke. Aku
kayak kurang paham ya sebenarnya. Ini ilmu negara ya? Bukan teh, pengantar hukum Indonesia. Benar-benar. Aku jujur ya kayak nggak pernah dapet pertanyaan ini, cuman aku pernah belajar ini sekilas pas aku materi kriminologi. Sebenarnya nggak relate sih, cuman aku kayak ngerti dikit-dikit soal hukum Napoleon, kayak hukum Napoleon, hukum Belanda, terus hukum Indonesia. Nah, jadi kan Napoleon itu kan ini ya, kayak petingginya Belanda, nggak tahu deh apa lupa siapanya Belanda, Napoleon, nggak ngerti. Nah, jadi kan Belanda itu punya hukum sendiri. Hukum Belanda sendiri ini juga terpengaruh sama hukum Prancis, kalau nggak salah. Di kriminologi dibilang kayak itu. Nah, kenapa hukum Belanda ini mempengaruhi hukum Indonesia? Ya karena Belanda kan pernah ngejajah Indonesia kan. Kayak KUHP kita sekarang itu masih turunan hukum Belanda. Makanya sekarang kita Indonesia lagi berusaha untuk buat RKUHP yang sesuai dengan ideologi Indonesia. Terus kayak ya tadi karena mereka kayak masih meninggalkan beberapa hukum di Indonesia, jadinya hukum Belanda itu yang kita terapin ke hukum Indonesia. Itu juga bisa kita lihat dari istilah-istilah. Kayak kita masih pakai straight, bla 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 gitu lah. Pokoknya masih banyak istilah Belanda yang kita gunain kan. Kalau menurut aku itu sih, karena kita itu bekas negara jajahan dari Belanda. Mungkin Bang Sebastian sama kok Bang sih, Kak Sarimah bantuin jawab mungkin. Oke, jadi hubungannya hukum Napoleon itu sampai bisa ke Indonesia, mempengaruhi hukum Eropa lalu mempengaruhi hukum di Indonesia. Jadi gini, yang dimaksud dengan hukum Napoleon itu adalah Civil Code of the French gitu, yang dibuat pada masa pemerintahannya, masa kekuasaan Napoleon Bonaparte. Nah, di dalam hukum Napoleon tersebut itu penekanan yang sangat hal yang sangat ditekankan pada hukum tersebut adalah hukum yang begitu jelas dan kejelasannya tersebut dituangkan ke dalam bentuk tertulis gitu. Nah, dalam bentuk tertulis tersebut itu menyebabkan hukum tersebut dapat diakses oleh seluruh pihak gitu, menjadikan adanya kejelasan hukum, menjadikan adanya kepastian hukum yang mana itu digunakan untuk mengganti hukum-hukum feodal gitu, hukum-hukum yang sifatnya hanya dari mulut ke mulut gitu, atau sifatnya hanya berdasarkan kebiasaan gitu. Karena kebiasaan kita kan nggak pasti gitu, karena ini berlakunya gimana atau peraturannya seperti apa. Nah, karena itu ada dibuat hukum Napoleon oleh Napoleon Bonaparte. Nah, kemudian Napoleon Bonaparte tahun berapa gitu deh. Nah, itu pokoknya di Eropa dia itu menginvasi salah satunya Belanda gitu kan. Nah, daerah Belanda gitu. Nah, pada saat itu kemudian memberlakukan di daerah Belanda tersebut yang saat itu dijajah ataupun diinvasi oleh Napoleon Bonaparte, diterapkan yang namanya kalau sekarang kita sebutnya kita menurut hukum pidana ya, atau bahasa Belandanya buat bukan strafrecht gitu. Nah, saat itu kemudian Belanda itu bisa merdeka dari jajahan Perancis, kemudian Belanda membawa hukum tersebut yang bentuknya sudah tertulis tersebut ke Indonesia, dan sampai sekarang berdasarkan peraturan peralihan kita masih menggunakan hukum tertulis tersebut. Seperti itu. Oke, sebentar ya, aku mau nambahin sedikit aja. Tadi yang disampaikan sama Kak Deborah sama Bang Sebastian udah jelas banget sih mengenai tadi kode dari Napoleon tadi. Nah, aku bakal jelasin sedikit mengenai apa tadi hukum dari Napoleon tadi. Nah, hukum yang dari Napoleon itu kan disebut sebagai Code Civil de France. Nah, itu dibentuk oleh Napoleon Bonaparte karena tujuan itu adalah unifikasi hukum Prancis, karena sebelumnya itu kan sebenarnya hukum Prancis itu udah ada, tapi kayak banyak yang berlaku gitu. Jadi ada hukum Romawi, terus ada hukum Prancis juga, terus ada hukum agama. Jadi untuk memudahkan atau menyederhanakan hukum itu, Napoleon itu pada masa pemerintahannya buat unifikasi hukum Prancis yang dilakukan dengan unifikasi. Nah, itulah hukum tadi yang hukum Napoleon yang disebut dengan Code Civil de France. Nah, kemudian Prancis kan pernah menjajah Belanda tuh. Nah, otomatis di Belanda tuh diterapkan hukum Prancis tadi. Kemudian setelah tadi Belanda merdeka, maka pemerintah Belanda tuh mau buat kodifikasi hukum, sebenarnya khususnya itu spesifikasinya itu sebenarnya hukum perdata ya di Belanda. Nah, kalau hubungannya dengan kode sipil tadi.
Nah, karena udah merdeka, maka Belanda membentuk undang-undang mereka sendiri, tapi dengan mengkodifikasi dari Kode Sipil tadi. Nah, terbentuklah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Negeri Belanda. Kalau di Belanda tuh yang buat itu Mr. J.M. Kemper atau Kemper sih bacanya, pokoknya Kemper gitulah kan. Kemudian terbentuklah hukum Belanda kuno atau kodifikasi tadi itu yang bersumber sebagian besar dari Kode Sipil Napoleon tadi. Nah, setelah itu, itulah yang berlaku di Belanda. Nah, Belanda kan ngejajah Indonesia. Kemudian karena ada hukum perdata tadi tuh dikodifikasi lagi sama Indonesia. Jadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia. Nah, sebenarnya kalau secara sederhana ya, hubungan antara, tadi kalau pertanyaannya, hukum Napoleon mempengaruhi hukum di Eropa lalu di Indonesia. Sebenarnya sederhananya tuh karena Indonesia pernah dijajah Belanda dan Indonesia mengkodifikasi hukum Belanda, secara tidak langsung Indonesia juga mengkodifikasi dari Kode Sipil tadi karena Belanda menggunakan sebagian besar sumber hukum perdata dari Kode Sipil yang dibuat oleh Napoleon gitu. Oke, mungkin untuk Syalma ada follow up question atau udah cukup jelas? Udah cukup jelas Teh, makasih Teh. Oke. Nah, ini juga ada tambahannya dari Bang Evan, Bang Aman, dan Bang Ciko. Hukum Yunani dan Romawi, terus Code Napoleon, terus hukum Belanda, lalu karena ada penjajahan berpengaruh terhadap hukum Indonesia itu adanya KUHP dan juga KUH Perdata. Nah, mungkin untuk teman-teman ada yang mau bertanya lagi atau kita cukupkan saja mentoring pada hari ini? Mungkin aku hitung mundur kali ya. Nah, ada lagi yang nanya dari Desianti Yohanes Lau. Kalau ditanya hubungan ilmu negara dan ilmu politik, jawabannya apa ya, Kang Teh? Mungkin boleh langsung dijawab untuk kakak-kakak pementer. Oke, aku dulu ya. Jadi kalau hubungan dari ilmu negara dan ilmu politik, mungkin aku lebih ini ya, aku jawabnya dengan konteks hubungan adanya pemerintahan dengan dan serta hubungan dengan politik. Jadi mereka itu berjalannya berdampingan seperti itu. Politik itu mempengaruhi negara. Itu lebih tepatnya seperti itu. Politik itu mempengaruhi negara karena yang menjalankan negara itu pasti tentu dari unsur-unsur politik gitu. Orang-orang yang berada di kursi-kursi kekuasaan gitu kan, orang-orang dalam badan-badan eksekutif, badan-badan legislatif, badan-badan yudikatif, mereka itu semua membawa kepentingan-kepentingan mereka gitu. Kalau dalam dalam masa modern ini kita bisa lihat partai-partai tidak hanya di Indonesia ya, gitu, partai-partai di luar negeri juga. Ini kalau kelihatannya itu yang paling gampang lihat misalkan contohnya di negara-negara barat gitu, di negara-negara barat ya, contohnya di Amerika ataupun di negara-negara Eropa, partai-partai itu memiliki cita-citanya sangat spesifik gitu. Misalkan ada partai yang mendukung ekonomi liberal, ada partai yang mendukung untuk menjadi negara yang lebih konservatif, ada partai-partai yang mendukung negara untuk lebih terbuka terhadap imigran gitu. Nah, kepentingan-kepentingan mereka ini mereka bawa itu ke dalam penyelenggaraan negara gitu. Misalkan dalam aspek legislatif, mereka pasti akan nge-push ataupun mendorong kepentingan-kepentingan mereka untuk diberlakukan di negara mereka gitu. Misalkan yang ingin ekonomi liberal, biasanya mereka mendukung deregulasi seperti itu. Kayak misalkan di Inggris, setahuku waktu itu Perdana Menterinya itu Boris Johnson itu dia itu sangat nge-push yang namanya deregulasi ataupun misalkan pengurangan pajak gitu. Nah, dari hal tersebut juga itu akan berdampak tuh kepada misalkan di bagian legislatif lainnya seperti itu, yang mana misalkan lawan politiknya nggak suka nih, ya kan? Nah, ada nih lawan politiknya di bagian eksekutif. Nah, bisa aja di bagian eksekutif tersebut mengambil keputusan-keputusan pemerintahan yang misalkan
menghalangi kepentingan dari si si agendanya ataupun kepentingan si Boris Johnson ini yang minta deregulasi gitu. Seperti itu sih. Atau misalkan kalau contohnya nih di Indonesia gitu kan, misalkan ada undang-undang cipta kerja gitu. Misalkan ada nih berbagai pihak nih yang ada kepentingan misalkan untuk memperlancar investasi ataupun misalkan pemerintah ingin kejar target pertumbuhan ekonomi gitu. Nah, itu kan pasti dalam praktiknya akan keputusan tersebut yang berasal dari aspek-aspek politik itu, misalkan janji politik gitu ya, janji saat kampanye itu diterapkan kepada pelaksanaan ataupun penyelenggaraan negara gitu, misalkan membuat undang-undangnya lebih cepat ataupun segala halnya itu birokrasinya dipersingkat dan sebagainya. Seperti itu sih, jadi hubungan ilmu negara dan ilmu politik. Terima kasih. Mungkin dari Kak Deborah, Kak Sarima, atau abang kakak yang lain mau ada yang nambahin, boleh banget ya. Atau udah cukup dari Bang Sebastian? Oke, mungkin aku mau nanya ke Desi ya. Untuk Desi, udah jelas atau mau ada follow-up question lagi? Sudah cukup jelas, Teh. Terima kasih jawabannya, Kak. Oke. Nah, mungkin teman-teman masih ada yang mau nanya lagi nggak? Mungkin aku hitung mundur ya. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, karena sesi tanya jawabnya udah dicukupkan, nah sekarang mungkin aku pengen ingetin lagi untuk yang tadi menang kuisis, itu yang nomor 1, boleh banget ya untuk ngechat aku atau Kak Deborah atau ngechat di Zoom ini sebelum mentoring ini berakhir ya. Karena bakal ada hadiah, jadi kayak sayang banget kalau dilewatin, guys. Oke, nah terus juga untuk minggu depan itu mentoringnya itu ini kita bakal spill ya teman-teman, biar kayak langsung ditandain gitu di kalender kalian. Nah, minggu depan itu pementornya itu ada 2 orang abang-abang, ini kece banget sih, kayak kalian tuh harus datang. Nah, pementornya itu ada Bang Ciko dan Bang Aman. Nah, mungkin kalau Bang Aman dan Bang Ciko ada di depan layar, boleh sapa-sapa dulu nih. Atau mungkin biar diajak juga nih, biar teman-teman kita tuh pada hadir minggu depan. Halo Bang Aman dan Bang Ciko. Mungkin bisa on mic nih, Bang. Nah, oke. Nah, oke, terus setelah itu juga ya untuk teman-teman jangan lupa terus semangat untuk ikutin mentoring kita, karena tiap bulannya kita bakal umumin juga best participant di akhir bulan nanti, bulan Oktober. Nah, karena udah, oh ya oke, untuk pemenangnya udah ngelain aku ya. Nanti untuk hadiahnya bakal diumumin. Oh ya, ini perlu aku spill nggak sih Kak, pemenang kuisis kita tadi? Oke, karena banyak yang mau spill, aku bakal umumin pemenangnya itu adalah Novenia. Selamat Novenia. Mungkin kalau Novenia ada di layar boleh on mic ya. Halo Novenia. Halo, Teh. Oke, selamat ya udah menang kuisis. Oke, Teh. Oke. Nah, karena mungkin sudah rangkaian acara sudah selesai, mentoring pada hari ini bakal ditutup dengan doa. Teman-teman semua, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mengizinkan kami dan Engkau sudah memberkati dan juga memimpin setiap acara mentoring ini dengan baik. Tuhan, biar Engkau yang memberkati setiap pekerjaan, setiap hal kegiatan yang akan kami lakukan, supaya setiap hal itu berkenan di hadapan-Mu, dan biar Engkau juga yang campur tangan pada setiap hal yang kami kerjakan, supaya hal tersebut juga dapat bermanfaat dan juga dapat menjadi sesuatu yang harum di hadapan-Mu. Tuhan, berarti juga kami yang mungkin akan melanjutkan kegiatan setelah ini, supaya Engkau yang melindungi kami dan Engkau juga yang menjaga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, ada pertanyaan atau mau
ada yang bingung, boleh ya teman-teman jangan malu-malu untuk ngechat aku, Kak Deborah, atau mungkin abang kakak yang lain, Bang Evan, Bang Aman, Bang Ciko, teman-teman. Makasih teman-teman, semangat UTS-nya. Oh ya, Hetva, Resin, Maaf, boleh? Teh mau tanya, rekaman Zoom meeting ini nanti diaksesnya bagaimana ya, Teh? Terima kasih.